Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jebak ketemu lagi teman-teman bersama kami Alfa Romeo November Alfa Zul atau Arnas yang masih tetap dari studio mini kami, Kota Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia. Kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman semuanya di mana saja berada. Semoga teman-teman dan keluarganya sehat walafiat ya, tidak kurang sesuatu apapun. Baik, supaya tidak terlalu panjang durasi, bisa dilihat teman-teman di hadapan kita ada satu buah laptop Samsung ya. Satu buah laptop Samsung. Pada kesempatan pagi hari ini mari kita coba bongkar. Mari kita coba lihat sama-sama dalamannya seperti apa. Ini kata pemiliknya untuk laptop Samsung ini tersiram air katanya teman-teman, dan menyebabkan mati. Ini kebetulan yang merek Samsung ini ya, laptop ini datang tadi pagi ya. Begitu kebetulan ya, punyanya siapa tadi saya lupa lagi, ini orang Sumading Kulon. Begitu teman-teman, ini katanya laptop tersiram air alias damage weather. Begitu teman-teman. Dan jangan lupa buat teman-teman ya yang baru gabung ke channel kami, silahkan di subscribe saja untuk channelnya. Jangan lupa untuk loncengnya diaktifkan agar tidak ketinggalan informasi-informasi dari channel kami. Dan jangan lupa pula silahkan lihat ke bawah teman-teman, channel kami yang satunya lagi, Arnas TV Official. Silahkan di subscribe saja yang itu juga. Untuk di Arnas TV itu menceritakan tentang tausiah agama, edukasi, dan juga informasi ya. Bisa dilihat saja untuk konten-konten yang ada di Arnas TV Official. Silahkan di subscribe saja yang itu juga. Begitu teman-teman. Baik, mari kita coba lihat bawahnya seperti apa ya. Seperti ini teman-teman. Ini bawahnya seperti ini dengan tipe mereknya merek Samsung ya, tadi bisa dilihat ya. Dan untuk tipenya sendiri 270E. Lihat ya teman-teman, dengan tipenya 270E. Ini bagian bawahnya seperti ini. Begitu teman-teman. Coba kita buka. Untuk di ininya seperti ini teman-teman, dengan warna putih ya, putih bersih. Begitu teman-teman. Ini bukan laptop jadul karena sudah Windows 8 ya. Ini logonya bisa dilihat. Jadi buat teman-teman bisa untuk melihat jadul ataukah tidaknya sebuah unit laptop, bisa dilihat dari logonya teman-teman, logo di keyboardnya. Kalau logonya masih Windows 7 atau Windows 7 ya, ini kan kalau Windows 7 kan bulat, bukan segi 4 gini teman-teman, bisa dilihat nih. Kalau ini kan segi 4 ya, logo Windows 8. Begitu, jadi tidak begitu jadul untuk laptop ini. Begitu, tapi untuk yang Windows 7 ininya bulat. Tapi ya kadang-kadang tidak hanya dari sini teman-teman untuk membuktikan atau melihat sebuah laptop jadul ataukah tidak. Jadi selain ini bulat, lihat juga DDR-nya untuk tipe RAM-nya. Kalau dia sudah mendukung, sudah DDR3 minimal, itu bisa dikatakan tidak jadul juga sih. Kalau untuk yang jadul itu DDR2 ke sana ya, DDR1 atau DDR2 itu sudah jadul, apalagi DDR1 gitu. Begitu teman-teman. Tapi kalau untuk Windows 7 ya tidak begitu jadul sih. Ya katakanlah udah sekitar 5 atau 7 sampai 7 tahunan. Baik teman-teman, mari kita melakukan pembongkaran ya. Bisa dilihat nanti teman-teman cara membongkar, cara melepasnya seperti apa. Alat tempur yang akan kita gunakan tentu saja bisa dilihat ini bentuk bentuk baunya bau biasa ya. Jadi kita cukup menggunakan obeng yang ini saja. Tidak seperti laptop yang sebelumnya ya, kita harus mempergunakan obeng kembang ya. Dan 2 buah pinset yang bukan dari logam ya, dia tidak merusak casing. Dan 1 buah pinset yang dari logam, ini adalah untuk mengambil dari lubang, siapa tahu nanti diperlukan.
begitu teman-teman. Baik, supaya tidak terlalu panjang durasi ya, bisa kita lihat seperti ini ya bahan di bawahnya. Ada berapa baut ini, coba kita hitung dulu. Untuk di luarnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 10 baut teman-teman kalau untuk di sini ya. Ada 10 baut. Sebelum dilanjutkan saya mau minum dulu biar ngobrolnya lincah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hal pertama sebelum kita membongkar atau melepas baut ini, tentu saja baterainya dilepaskan dulu teman-teman. Baterainya dilepaskan dulu. Nah seperti ini baterai seperti ini ya. Seperti ini kita lepaskan. Baik, kita coba lepaskan ya. Sebelum saya percepat videonya, kita melepaskan ini dulu teman-teman. Melepaskan yang ini dulu untuk melihat di dalam ini. Tinggal ditarik ke belakang ya. Nah seperti ini. Di dalamnya masih ada baut, banyak baut teman-teman. Ini bautnya ada beberapa di sini. Ini malah ada baut yang tidak ada nih. Ini harusnya di sini harusnya ada baut ini. Seharusnya ada baut di sini juga ada, di sini juga ada, tapi ini dari sononya tidak ada ya. Bukan mungkin sih, tadi kata pendirinya sudah pernah dibongkar katanya, sudah pernah dilihat dalamannya seperti apa. Tapi kalau untuk saya sendiri baru sekarang untuk dibongkarnya, kan baru datang juga tadi pagi. Terus kita lepaskan harddisknya ya. Harddisknya saya coba lepaskan teman-teman. Ini harddisknya. Melepas harddisk gampang saja ya seperti ini. Ini bautnya kecil banget, saya kumpulkan sebelah kiri ya. Tinggal tarik ke luar. Nah, seperti ini. Harddisknya mempergunakan 500 GB ya. Bisa dilihat dengan 500 GB ya, bisa dilihat 500 GB dengan merek Toshiba nih, agak tulisan Toshiba ya kelihatan. Baik, kita lanjut ke pelepasan baut yang lainnya. Nanti setelah ini saya akan percepat videonya ya, biar tidak terlalu panjang untuk durasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengawali dari sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke baik teman-teman, sepertinya sudah semua ya. Coba kita teliti dulu sebelum proses pengangkatan casing, diteliti dulu barangkali ada baut yang tertinggal. Sepertinya sudah semua ya. Sebelah sini juga sudah ya, kita lihat. Ini sebelah sini juga sudah. Karena pastikan sebelum pengangkatan casing bawah teman-teman, kita harus pastikan semuanya baut sudah terlepas ya. Jadi jangan asal angkat, jangan asal ini, biar tidak merusak casing, biar tidak menyebabkan patah. Ini yang casing, ini yang tutup ini teman-teman tadi ya. Coba saya simpan sebelah kiri saja biar tertata. Hal selanjutnya sebelum kita pengangkatan ini teman-teman, kita harus melepaskan ini dulu. Ini adalah DPD roomnya. Tinggal ditarik aja ke. Nah, ini kan tadi ada bautnya ya, tadi kan udah dilepas. Nah, ini seperti ini. Ini DPD roomnya. Nah saya coba simpan lagi sebelah kiri. Nah setelah semuanya baut terlepas ya, pakai 2 buah pinset, coba saya congkel sebelah sini ya. Saya congkel sebelah sini, ini juga sebelah sini ya. Ini sepertinya harus menggunakan 1 buah ini teman-teman, 1 buah ganjal gitu ya. Harus ada 3 ini, sebelah ini juga bisa, sebelah atasnya juga harus udah bisa ya. Sudah terangkat untuk casing bawahnya. Coba kita lihat dalamnya seperti apa. Saya juga belum lihat teman-teman, kan baru dibuka sekarang. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, seperti ini di dalamnya. Ini bisa kita lihat sama-sama teman-teman seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini kok kabelnya juga terlepas dari sononya. Aduh. Udah pernah dibongkar sebelumnya tapi tidak dimasukkan ke tempatnya semula. Oh, ini basah nih. Basah. Seperti ini teman-teman. Bawahannya, dalamannya seperti ini. Ini tadi RAM-nya ya pakai 4GB ya dari sononya. Bisa dilihat. Coba saya fokuskan ya seperti ini. 4GB. Seperti ini. Ini adalah wifi cardnya ya, basah. Ini VGA nya, ini prosesornya teman-teman. Seperti ini ya, bisa dilihat prosesornya, ini RAM. Dan bagi teman-teman yang baru gabung, mungkin yang belum tahu ya, bagi yang udah tahu sih ya tidak masalah. Bagi yang belum tahu cara melepas RAM-nya, bila mana suatu saat teman-teman ingin mengganti RAM atau upgrade RAM ya, ini kan RAM ya, caranya seperti ini. Cara melepas RAM-nya yang sebelah kanan pakai jempol aja, pakai jempol ini sebelah kanan, yang sebelah kiri tarik aja, tarik yang satunya ke kanan, yang satunya ke kiri, seperti itu teman-teman. Nah, lihat. Nah, seperti ini sambil ditarik aja. Nah, ini kan terlepas. Ini cara melepas RAM-nya seperti ini. Udah, kita masukkan lagi ya. Cara masukkannya seperti ini. Kalau memasukkan cukup dengan satu tangan, tinggal masukin ke slotnya, langsung dorong ke dalam sampai terdengar bunyi klik. Seperti itu. Ini kipasnya teman-teman, ini adalah prosesornya, ini PCI nya ya, bisa dilihat seperti ini. Ini kipasnya terlepas kabelnya dari sononya ya, ketika tadi kita buka ya, tadi buat soket harddisk ya. Nah, ini adalah untuk DVD room. Udah gitu teman-teman. Coba nanti kita lepas aja ya ini ya, biar bisa jadi ilmu juga buat teman-teman ya, cara mengangkat motherboard. Ini basah sih. Bisa dilihat cara pengangkatan mesin. Terlebih dahulu sebelum kita melepas bautnya, dilepaskan dulu soket-soketnya ya, yang tersambung atau terhubung ke sini. Jadi biar biar nanti tidak terganggu seperti ini. Dilepaskan dulu semuanya. Ini juga sama, dilepaskan. Ini juga ke keyboard, dilepaskan saja ya. Nah, seperti ini. Ini kok telah terlepas, ini belum dipasangin. Seperti ini. Selanjutnya ini adalah ke fleksibel ya, fleksibel LCD, udah lepas saja seperti ini. Dan ini adalah ke kabel power juga. Nah, kita lepaskan saja semuanya biar bisa jadi ilmu. Nah, seperti ini. Coba mana bautnya, ini ada bautnya, ada satu, coba kita lepaskan ya. Inilah cara pengangkatan motherboard atau mesin. Nah, ini juga sama. Coba saya angkat, masih ada nggak? Seperti sebelah sini masih ada teman-teman. Nah, betul, ada satu lagi nih. Nah, intinya kita harus pakai perasaan ketika mengangkat motherboard, misalnya diangkat pelan-pelan gitu kan. Kalau masih ada yang nyangkut diperhatikan. Ini juga masih ada yang nyangkut, dilepaskan saja. Coba pelan-pelan. Nah, ini juga ada satu lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah mesinnya, mesin laptop Samsung S270E.
segede gini teman-teman. Untuk kondisi mesinnya udah basah bener, kena angin, kena air ini. Cara melepaskan prosesor mudah saja, tinggal dibuka saja ini. Melepaskan atau membuka prosesor. Ini ada baut satu lagi, hati-hati sampai ketinggalan. Ini membuka prosesor tujuannya adalah ketika teman-teman punya laptop dengan seri ini, ingin mengganti pasta prosesor kan bisa sendiri. Nah seperti ini teman-teman. Ini adalah ini seperti ini untuk dalamannya. Ini adalah motherboard laptop Samsung 270E. Oke baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami persembahkan pada kesempatan hari ini. Semoga bisa menjadikan edukasi buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru gabung ke sini, di subscribe saja channel YouTube kami. Untuk yang ini Arnas Komputer Official, silahkan di subscribe saja, dan jangan lupa untuk channel diaktifkan biar tidak ketinggalan informasi-informasi dari channel ini. Dan juga di channel kami yang satunya lagi bisa dilihat di bawah, ada Arnas TV Official, silahkan di subscribe saja. Yang itu juga, itu adalah channel tentang tausiah agama ya, edukasi dan informasi untuk yang Arnas TV Official. Mungkin itu saja yang kami persembahkan, walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa jadi edukasi, bisa jadi referensi, dan bisa jadi informasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang masih stay sampai di sini. Kami Alfa Romeo November Alfa Zulu dari Kota Banjar Patroman, Jawa Barat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.